seperti itu. Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif Presiden. Kita prajurit, apa saja siap. Ya. Berkenaan dengan surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa sebuah isu pergantian Kapolri bisa langsung meledak di publik, padahal istana buru-buru membantah? Kenapa masyarakat begitu mudah percaya pada kabar yang bahkan belum terbukti? Jawabannya sederhana, namun menohok. Karena kepercayaan rakyat terhadap institusi kepolisian sudah hancur. Dan setiap tragedi, setiap nyawa yang melayang, menambah bara amarah yang tak kunjung padam. Hari ini kita akan menyingkap benang kusut di balik isu pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kita gali, bukan hanya dengan fakta bantahan istana, tetapi juga luka lama rakyat, desakan reformasi Polri, hingga pertarungan politik yang membayangi. Isu itu muncul bak petir di siang bolong. Katanya, Presiden Prabowo sudah mengirim supres ke DPR untuk mengganti Kapolri. Kabar itu menyebar begitu cepat, memicu spekulasi liar. Benarkah Jenderal Listio akan dicopot? Namun istana segera meredam. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan, Berkenaan dengan surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri. Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada atau tidak ada surpres tersebut. tidak benar. Presiden belum mengirim supres pergantian Kapolri ke DPR. Pernyataan itu dipertegas Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Belum ada surat. Kompak satu suara, seolah-olah ingin memastikan publik berhenti berspekulasi. Tapi ada yang janggal. Kalau memang tidak ada, kenapa isu ini bisa merebak luas? Siapa yang pertama menyebarkan? Dan kenapa publik justru lebih percaya isu ketimbang klarifikasi resmi? Jawaban itu bukan soal gosip politik, melainkan soal rapuhnya kepercayaan rakyat. Di mata masyarakat, Polri bukan lagi pelindung, tapi sering jadi simbol ketakutan. Maka, kabar pergantian Kapolri justru terasa logis, bahkan diharapkan. Semuanya bermula dari tragedi 28 Agustus 2025. Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tewas mengenaskan. Tubuhnya dilindas mobil rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta. Bayangkan, seorang pencari nafkah yang hanya ingin pulang dengan selamat, malah meregang nyawa karena aparat yang seharusnya melindungi. Video dan kesaksian warga menyebar di media sosial. Gelombang protes pun pecah. Mahasiswa turun ke jalan, aktivis HAM bersuara lantang, dan lebih dari 100 organisasi sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil mendesak Kapolri harus dicopot. Inilah titik balik. Tragedi Afan bukan sekedar insiden, melainkan simbol kegagalan institusi. Setiap bentakan aparat, setiap korban kekerasan, semua luka lama rakyat tumpah jadi satu. Dan ketika rumor supres beredar, publik menyambutnya bukan sebagai berita palsu, tapi sebagai secercah harapan bahwa presiden akhirnya mau mendengar jeritan mereka. Dalam sebuah konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jenderal Listio Sigit akhirnya bicara. Dengan tenang ia berkata, Seperti itu. Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif Presiden. Kita prajurit, apa saja siap. Ya. saya prajurit kapan saja siap, tapi pergantian Kapolri adalah hak prerogatif Presiden.
Sekilas terdengar sederhana, tapi sebenarnya itu adalah bola panas yang dilempar ke istana. Kapolri seperti ingin berkata, kalau saya dicopot, itu bukan karena saya menyerah, itu keputusan presiden. Di sisi lain, desakan publik semakin membesar. Tak cukup hanya pergantian Kapolri, mereka menuntut reformasi Polri secara menyeluruh. Presiden Prabowo pun dikabarkan setuju membentuk Komisi Reformasi Kepolisian setelah bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa, kumpulan tokoh lintas agama dan bangsa. Tapi mari kita jujur, rakyat sudah terlalu sering mendengar janji reformasi Polri. Dari era ke era, jargon itu terus diulang. Namun kasus demi kasus tetap terjadi. Korupsi, pungli, brutalitas aparat, hingga keterlibatan oknum polisi dalam bisnis gelap. Apakah komisi kali ini benar-benar akan mengubah wajah Polri? Atau hanya sekedar manuver politik untuk meredam badai protes? Mari kita kembali ke isu Supres. Resmi pemerintah menyebut tidak ada. DPR pun kompak membantah. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah, kenapa publik justru lebih percaya pada kabar tak resmi ketimbang suara negara? Jawabannya ada pada krisis kepercayaan. Rakyat sudah terlalu sering dikecewakan, terlalu sering melihat aparat kebal hukum, terlalu sering melihat nyawa manusia hanya jadi angka statistik. Dalam kasus Afan Kurniawan, rakyat tidak hanya kehilangan seorang ojol, tapi juga kehilangan harapan. Dan di titik itulah, rumor pergantian Kapolri menjadi simbol perlawanan sekaligus harapan. Kini semua mata tertuju pada Presiden Prabowo. Akankah ia berani mencopot Kapolri sebagai sinyal keberpihakan pada rakyat? Ataukah ia memilih jalan kompromi politik, membiarkan luka rakyat tetap menganga demi menjaga stabilitas kekuasaan? Inilah ujian kepemimpinan sejati. Sebab reformasi Polri bukan sekedar mengganti nama di kursi Kapolri, tapi soal mengembalikan rasa keadilan dan kepercayaan rakyat. Pertanyaan besar sekarang adalah, apakah Presiden Prabowo berani mendengarkan suara rakyat? Atau rakyat sekali lagi hanya mendapat janji kosong dan klarifikasi yang tak meyakinkan? Bagaimana menurut Anda? Apakah pergantian Kapolri adalah solusi? Atau hanya langkah kecil dari masalah besar yang jauh lebih dalam? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda percaya bahwa kebenaran harus terus diperjuangkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Karena suara rakyat tidak boleh dibungkam, dan kebenaran tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.